Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya percaya kita dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan hidup Anda dan hidup saya selalu baik di dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan. Oke, ini program yang selalu Anda semua nanti-nantikan ya. Dan saya juga nanti-nantikan setiap kali saya akan tagging ya video ini, terutama ketika saya berbicara dengan Goden. Puji Tuhan. Pemimpin saya. Welcome Goden. Ya, senang sekali hari ini terlihat nampak cerah. Secerah matahari. Ya, tapi mudah-mudahan topik kita hari ini tidak membuat hari kita menjadi tidak cerah lagi ya. Nah, coba topiknya apa sih hari ini? Coba. Ya, nah sebelum saya membacakan topik kita ini apa, nah saya mungkin lebih baik langsung kutip aja dari natsnya, supaya tidak salah tangkap begitu ya. Iya, Jadi betul. Kita masih dalam seri Sabda Bahagia dan ini seri Sabda Bahagia yang terakhir ya teman-teman, yaitu di dalam Matius pasal 5:10 Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita begini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Dan berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah, bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Wow. Jadi hari ini topiknya adalah aniaya masihkah relevan? Karena Tuhan yang ngomong ini. Iya. Kalau Tuhan yang ngomong berarti pasti relevan. Pasti relevan gitu ya. Karena firman Tuhan tidak pernah usang, firman Tuhan tidak pernah expired. Betul. Dan kalau tidak pernah kadaluarsa. Kalau Yesus yang ngomong itu berarti ya kita harus istilahnya take heed ya, perhatikan sungguh-sungguh gitu. Nah, tapi kemudian orang seringkali pasti tidak suka dengan satu kata yang namanya adalah aniaya ini. Kan tidak ada orang yang bilang semoga saya teraniaya. Iya. Kamu juga nggak suka kan? Wah iya. Iya. Kalau bisa enggak gitu. Orang bilang, ya Tuhan memang kita orang percaya nih makanannya katanya dan tanda kutip aniaya. Tapi kalau bisa ya mbok jangan. Mbok ya orang lain aja, jangan saya. Inilah aku utuslah dia. Atau inilah aku aniayalah dia. Jadi kenapa nih Yesus memberikan sabda kepada kita, padahal sementara secara manusiawi kita sendiri nggak kepingin untuk mengalami aniaya. Karena gini, kita ini hidup nomor satu. Ini yang seringkali saya juga secara pribadi terus mengingatkan diri saya ya, bahwa saya hidup di dunia yang mengalami kejatuhan. Maksudnya apa dunia yang mengalami kejatuhan? Maksudnya adalah dunia yang tidak sempurna. Dan dunia yang tidak sempurna ini penuh dengan kelemahan-kelemahan, penuh dengan hal-hal yang jahat, penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Bukan berarti tidak ada yang baik. Ada yang baik, ada yang oke, yang maksudnya. Tapi kalau karena kondisi dan keadaan itu yang tidak baik itu akan selalu ada, termasuk aniaya. Ya, dan Alkitab berkata begini, kita dianiaya itu oleh sebab kebenaran. Dianiaya oleh karena kebenaran. Karena apa? Karena ini kan sesuatu yang sebetulnya seperti strive dengan keadaan dunia yang tidak sempurna ini. Jadi berlawanan dengan keadaan dunia. Paradoks begitu ya. Paradoks. Jadi kalau kita ada di dalam satu kondisi di mana kita itu tidak paralel dengan contoh begini. Kita ada di dalam kantor yang penuh intrik. Kita ada di dalam kantor yang semuanya dijalankan dengan kepura-puraan. Jilat menjilat gitu. Ya kan? Lalu kita berusaha untuk istilahnya tampil benar, apa adanya, jujur. Gitu ya. Saya yakin kita pasti dianiaya. Pasti menderita gitu ya. Pasti menderita. Pasti banyak orang yang membenci. Pasti banyak orang yang malah gini, mereka yang jilat tapi kita yang dibilang jilat. kan ayatnya kan bilangnya begitu. Jika karena aku dikatakan kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, fitnah itu kan lebih kejam daripada tidak memfitnah. Fitnah lebih kejam daripada ibu tiri. Maksudnya kan fitnah itu kan sesuatu yang ditimpakan kepada kita, yang dimana kita tuh sama sekali tidak melakukan itu.
Kadang-kadang kita diolok ya setan lu. Nah kita mikir siapa yang setan? Saya atau dia yang setan kan? Maksudnya setan yang mempengaruhi dia ya. Ya oke. Ya jadi kondisinya kayak begitu kira-kira. Gitu. Jadi teman-teman memang ini sering kali terjadi ya. Misal kalau kalian masih belajar di sekolah atau di kampus ya. Kalau ini semua Pak dosen paling tahu. Iya. Paling tahu. Kalau semua nyontoh gitu ya, semua buka buku. Nah kita sendiri yang nggak buka buku, kita sedang jujur. Nah kita bisa diomongin ya ada malaikat nyasar nih. Loh, di kelas. Masih lumayan kalau gitu, masih lumayan. Yang terjadi adalah gini, mungkin dosennya juga nggak tahu ketika mahasiswanya jawabnya buka buku. Lo yang buka buku poinnya bagus. Yang jujur poinnya jelek. Iya. Itu kan juga merupakan sebuah bentuk aniaya kan. Yang kemudian makanya gini, menurut saya aniaya itu ada tipe-tipenya. Ada jenis-jenisnya. Ya, apa saja itu Gordon yang termasuk atau dikategorikan sebagai aniaya itu? Ya, sesuai dengan keberadaan kita kan. Satu, aniaya secara rohani. Ya, aniaya secara rohani, contoh misalkan begini. Dulu saya punya adik rohani lah ya, yang dia tumbuh di dalam keluarga yang benci dengan kekristenan. Iya. Dan dia bertobat. Iya. Dan dia cerita bagaimana dia menyembunyikan Alkitabnya supaya nggak ketahuan papanya. Karena kalau sampai ketahuan papanya, wah habis dia. Iya, bisa dimarahin. Iya, enggak cuma dimarahin. Dicoret dari kartu keluarganya. Dia menyembunyikan Alkitab itu serapat mungkin. Dan kemudian membacanya tengah malam ketika seisi rumah sudah tidur. Padahal waktu itu dia masih sekolah, maksudnya sekolah itu SMA masihan, gitu. Masih SMA di mana dia harus belajar, dia harus menunjukkan dia dapat nilai yang baik dan anyway, maksudnya begini, dia nggak punya favorable time untuk dia bisa hanya untuk membaca firman. Kalau berdoa kan kita bisa berdoa kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Dalam berbagai pose gitu. Iya. Dan zaman itu belum ada gadget, belum ada handphone, belum ada iPad atau apa yang kita bisa anytime dimanapun kita bisa buka aplikasi Alkitab. Zaman itu zaman dimana belum ada teknologi seperti ini sehingga pakai Alkitabnya Alkitab harus cetakan, Alkitab fisik, cetak gitu. Tertulis itu ya. Menurut saya itu salah satu aniaya secara rohani. Aniaya di mana kita tidak bisa mengekspresikan ibadah kita misalkan, atau kita tidak bisa mengekspresikan keyakinan dan kepercayaan kita. Lalu ada lagi mungkin aniaya yang sifatnya emosional, psikologis, psikis. Aniaya secara psikis. Artinya diperbolehkan, tapi dihina, disindir-sindir. Termasuk difitnah tadi Gordon ya? Difitnah tadi termasuk, ya kan. Lalu dikata-katain, maksudnya, kepercayaanmu itu kamu kepercayaan yang tidak menyembah kepada Tuhan yang benar misalkan. Tuannya ada 3. Nah ini menarik tapi nanti itu lain lagi. Itu topiknya beda. Ya kan? Atau kitabmu palsu gitu. Atau kitabmu itu bukan kitab yang benar itu. Itu menyembah berhala dan itu serangan-serangan yang ya ada rohaninya juga sih ini. Tapi lebih ke arah psikis yang menekan atau ancaman-ancaman yang ditimbulkan. Awas kalau kamu lakukan ini, kami akan lakukan ini, kami akan lakukan itu, kami akan kerjakan, kami akan kerjakan itu. Dan yang terakhir tentu saja aniaya secara fisik. Dan untuk hal ini kita sudah tahu, saya nggak perlu terangkan aniaya. Mulai dari gradasinya, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat, sampai harus mengorbankan nyawa dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ya itu jenis ya. Nah kalau saya garis bawahi Gordon berarti aniaya yang kita alami ini itu adalah akibat karena kita melakukan kebenaran, bukan karena kita terhukum begitu ya. Karena kita melakukan mungkin sesuatu yang salah, lalu kemudian kita mengalami yang jelek, kemudian kita ngomong saya teraniaya gitu. Nah itu apa ya? Itu membenarkan kesalahan. Jadi kalau misalkan orang mencuri lalu digebukin gitu, salahnya sendiri dia lari, dia nggak ngembalikan. Loh itu salah, itu bukan dianiaya. Ya kan? Karena di kategori aniaya di sini oleh sebab kebenaran. Itu kata kuncinya. Oleh sebab kebenaran. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan kayak begini, dia suka gosip gitu ya.
di kantor, di tempat kerjanya atau di mana dia berada, di lingkungannya, di RT RW-nya, dia suka gosip. Lalu kemudian orang ngatain, oh si orang itu, si ibu itu, si bapak itu, karena kalau gosip tuh biasanya ibu, tapi belum tentu juga. Bapak juga ada yang suka gosip, bapak yang keibu-ibuan mungkin ya. Jadi lalu kemudian orang ngatain dia gitu, dan mungkin dia dengar, oh saya difitnah, wah ini kebetulan dia baca ini, aku difitnah, wah aku ini termasuk berbahagia. Mendapat hidayah. Iya, makarios gitu, berbahagia. Loh, enggak dong. Enggak ya. Gitu loh. Ini karena kebenaran. Itu justru, nah mungkin ini nyimpang dikit ya, tapi ini menurut saya tidak kalah penting. Kenapa? Karena begini, banyak orang berpikir ketika dia melakukan kebenaran, dia pasti begini, dia pasti diberkati. Nah, dia berpikir diberkati itu berkat yang enak, berkat equal enak, gitu ya. Ini kan juga diberkati, berkat perkenanan, berkat istilahnya apa? Kan Alkitabnya bilang blessed, ya kan? Yang dipersekusi, yang dianiaya. Bahkan ada kata sukacita, gembira, upahmu besar di sorga. Nah, upahmu besar itu kan berkat, gitu. Jadi bagi kita yang berpikir bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran, mengerjakan kebenaran, lalu kita tidak mengalami aniaya, salah besar. Salah besar. Orang yang ingin melakukan, ini kalau nggak salah di Timotius ya, akan menderita aniaya. Ada ayatnya. Bahkan kalau nggak salah Rasul Paulus juga pernah mengatakan kalau orang bisa menderita dalam tanda kutip sekalipun itu adalah satu anugerah. Satu anugerah bahwa dia dianggap layak untuk sama dengan Tuhannya. Ya, itulah yang dilakukan Petrus di akhir hidupnya. Nah. Jadi guys, jangan salah ya. Kemudian kita melakukan hal yang buruk, hal yang sudah jelas salah, lalu kemudian kita harus menanggung konsekuensinya. Bukan itu yang Alkitab maksudkan tentang aniaya, tapi aniaya yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita melakukan yang benar, lalu kemudian kita mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan, harapkan secara pikiran manusia kita. Justru disitulah Tuhan sedang bekerja dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan apa yang harus kita lakukan, Guden, ketika kita menghadapi aniaya itu, penderitaan itu, mungkin, karena kita melakukan yang benar. Mungkin ayatnya kan tadi bersukacitalah kamu kalau kamu dianiaya. Jadi ini kan dua hal yang istilahnya apa ya? Oksimoron ya istilahnya. Dua yang tidak, yang sebetulnya nggak paralel, artinya nggak sejalan ya. Kalau terus saya ditelepon orang lalu, Pak, Bapak dapat lotre gitu. Terus berbahagialah kamu yang dapat. Itu kan sejalan tuh. Wajar ya. Ini kan dianiaya tapi bahagia gitu. Ini sesuatu yang sepertinya bertentangan. Kan begitu kan. Matematisnya mungkin tidak linear ini. Tidak linear. Ya kan? Kenapa kita harus bersukacita? Itu pertanyaannya kan. Nah, saya yang nomor satu, Matius pasal 5 ayat 12 tadi Pak Roy juga sudah ada sedikit singgung di depan. Karena Alkitab berkata apa? Kita menerima hadiah kekal. Jadi ada kekekalan di sana. Iya. Kalau orang kasih saya sepatu itu enggak kekal. Even orang kasih saya yang lebih wow dari itu, mobil, rumah, itu enggak kekal. Rumah bisa rusak, mobil bisa rusak, bisa menua, ada expirednya. Tapi ini hadiah kekal. Orang tanya hadiahnya kayak apa? Ya kalau itu bentuknya saya nggak tahu, tapi saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Dan itu kekal. Wow. Bandingkan waktu kita hidup di dunia ini dengan kekekalan. Itu simbolnya kalau matematika apa coba? Tak terhingga. Tak terhingga. Apa itu tak terhingga? Iya kan? Tapi nggak cuma itu. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Mungkin nanti Pak Roy kalau masih ada waktu kita bisa baca. 1 Petrus 1 ayat 7 berkata bahwa penganiayaan itu akan membawa iman kita. Itu makin dalam. Oh, makin dalam. Di dalam Yesus. Mungkin bisa dibacakan ayatnya Pak Roy. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Penganiayaan itu akan membawa iman kita itu makin dalam. Itu di dalam Dia.
Saya akan baca buat kita semuanya 1 Petrus ayat 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Iya. Maksud semuanya itu Iya. ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Untuk membuktikan imanmu. Iya. Ya kan? Iya. Nah, iman yang dikatakan lebih Lebih tinggi tinggi nilainya. Nah, Iya. ini kan ngomong soal tingkat keimanan kita Iya. gitu. Iya. Lebih tinggi daripada emas Emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iya. Pujian, kehormatan, kemuliaan. Iya. Wow. Itu memang nggak bisa kita bandingkan ya dengan apapun yang ada di dunia ini. Iya. Ya, termasuk banyaknya follower atau subscriber. Iya. Atau kita dikenal di mana-mana. Atau ketika kita posting kemudian yang nge-like 100.000, 200.000, Iya. 1 million, atau nggak bisa dibandingkan. Masih nggak bisa dibandingkan. Pujian, kehormatan, kemuliaan. Iya. Hadiah kekal. Tadi yang nomor 1. Iya. Yang kedua ini. Yang ketiga. Iya. Yang ketiga. Penganiayaan itu akan memberikan kita kesempatan. Untuk apa? Untuk berespon seperti ketika Yesus juga dianiaya. Iya. Yaitu mendoakan Yesus. Saya bayangkan ya, yang paling berat itu ketika dia disalib. Pak Roy pernah enggak ketusuk paku? Ya dulu sekali mungkin ya. Dulu sekali. Iya. Saya pernah ketusuk paku kaki saya ini, kalau enggak salah 3 kali. Waktu saya kecil. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika paku itu ada di satu kayu begitu. Muncul saya nggak lihat, saya injek jerot. Itu saya nggak bisa bayangkan sakitnya kayak apa. Itu paku segini, Pak Roy. Paku yang menembus kaki Tuhan itu. Itu panjangnya seberapa itu? Kan kakinya ditumpuk begitu. Lalu yang menembus tangannya. Dan di tengah-tengah penderitaan itu, lalu dia berdoa. Sementara orang-orang itu kan ngejek-ngejek kan. Dan turunkan dirimu. Kalau memang kamu anak Allah, turunkan dirimu. Kan saya itu pernah dalam keadaan yang hektik. Terus kemudian ada orang garai gitu. Ini saya mesti jujur ini ya, ini saya belajar. Meledak ya aku. Iya kan? Karena kamu enggak tahu aku lagi dalam kamu nih please lah kan gitu ya. Tapi Yesus tuh dia bilang apa? Bapak ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka kalau kita kan doanya lain. Jangan diampuni karena dia tahu persis yang dia lakukan. Ampunilah mereka. Jadi aniaya itu memberikan kesempatan. Makanya tiap kali saya mengalami hal-hal yang saya mau berespon kayak Tuhan gitu. Nah, makanya bisa berespon dalam aniaya itu kasih karunia. Kasih karunia. Ya, saya membayangkan kita memang membutuhkan itu. Kita kalau di jalan dipotong orang aja bisa marah kemudian. Ini. Ya, ayatnya ada dalam Matius pasal 5 ayat 44. Mungkin enggak usah dibaca ya. Tapi mungkin yang ini perlu nih. 1 Petrus 4 ayat 16 ya. 1 Petrus pasal 4 pasal ayatnya yang ke-4 ayatnya yang ke-16. Ayat yang ke-16. Karena dikatakan begini, penganiayaan membuat kita itu ada dalam keserupaan dengan Yesus. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Amin. Lihat, memuliakan Allah. Saya dengar satu cerita yang luar biasa di China zaman dulu ya. Mungkin ya nggak dulu-dulu banget ya. Setiap hamba Tuhan yang pernah masuk penjara itu dapat kayak semacam surat kitir gitu ya mungkin ya, bahwa dia pernah di penjara. Itu dibingkai. Jadi yang dibingkai itu bukan sertifikat kelulusan sarjana teologi atau master teologi atau doktor. Tidak, yang digantung itu sertifikat pernah masuk penjara karena memberitakan Injil. Dia menganggap bahwa dia itu layak. Itu wisudanya itu untuk layak untuk melayani. Sekolah kehidupan ya. Sekolah kehidupan. Yang nggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Dia seperti merasa aku dianggap layak untuk sama-sama menderita seperti Tuhanku. Jadi kalau begitu ketika kita menghadapi aniaya, penderitaan, tentu kita harus memberi respon yang benar gitu ya. Memberi
reaksi yang benar ya. Karena memang ketika kita melakukan kebenaran ya enggak selalu ada kenikmatan, keenakan yang tadi sudah Koden sampaikan kepada kita. Iya. Jadi itulah yang Tuhan mau, nomor 1 kita bisa berespon dengan baik. Nomor 2 kita sadar bahwa itu merupakan bagian dari dalam kehidupan kita dalam kebenaran. Yang ketiga, keserupaan dengan Kristus. Kristus pun dianiaya. Gitu. Apapun bentuk aniayanya. Rohani kah? Jiwani kah? Ya, psikis ya, ataupun secara fisik. Ya. Jadi itulah kesimpulannya. Jadi kalau kita pikir-pikir bahwa memang ketika kita menderita aniaya, justru disitulah Tuhan ingin membentuk kita ya, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus ya. Dan jangan lupa guys bahwa kalau begitu penganiayaan itu merupakan bukti kesejatian ya dari kekristenan kita. Yes, bahkan dari hal itu saya percaya itu bisa jadi kesaksian yang baik untuk Tuhan juga. Kita berdoa. Iya, Oke. Bapak, terima kasih sekali lagi untuk hari ini. Kami tahu tidak ada seorang pun di antara kami yang senang dianiaya. Tapi kalau kami harus melaluinya ya Tuhan, apakah itu aniaya secara rohani, secara kejiwaan, secara psikis maupun secara fisik. Dan itu dilakukan Tuhan karena Engkau dan untuk Engkau. Bapa, kasih karunia-Mu memampukan kami melewatinya. Dan kami percaya apa yang menjadi upah kekal itu kami boleh dapatkan. Dan hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang melalui masa-masa yang berat. Masa-masa di mana mereka mengalami tekanan, aniaya Tuhan. Masa-masa di mana mereka difitnah, sesuatu yang tidak mereka lakukan, tapi itu ditimpakan kepada mereka. Biar kiranya percakapan ini boleh menguatkan setiap mereka. Dan Tuhan membangkitkan akan pengharapan yang tidak berkesudahan di dalam Engkau. Karena ketika kami melalui semuanya itu dengan respon yang benar, kami ada dalam keserupaan dengan Tuhan sendiri. Dan kami percaya kami memperkenan Tuhan dan mempermuliakan akan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, doa ini Tuhan sempurnakan. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Nah guys, kalau begitu jangan takut untuk melakukan kebenaran ya, dan jangan pernah menukar kebenaran, menjual kebenaran dengan yang lainnya. Dan satu prinsip ya, jangan pernah aku menjadi musuhmu ketika aku mengatakan hal yang benar di hadapanmu. Jangan lupa subscribe ya dan like, bisa kasih komen, kasih testimoni ketika Anda sudah diberkati melalui tayangan dan siaran dari podcast ini. Thank you so much Koden. Sama-sama. Untuk waktunya. Puji Tuhan. Semoga kita semua tetap semakin serupa dengan Kristus. His gift for you. Amin.